Dalam strategi Instagram marketing, hashtag merupakan bagian yang sangat penting. Hashtag dapat membantu orang atau audiens itu menemukan sebuah topik tertentu, termasuk juga dengan postingan kita, dan juga tentu saja dengan akun kita. Mau tahu cara bagaimana mengoptimasi Instagram melalui hashtag? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tips bisnis, inspirasi bisnis, maupun tutorial seputar bisnis yang sangat bermanfaat bagi pengembangan bisnis teman-teman. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini, agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini tentu saja. Kenapa hashtag itu sangat penting dalam strategi Instagram marketing? Ada beberapa poin sebetulnya yang saya catat. Yang pertama, kalau ngomongin soal media sosial marketing, baik itu di YouTube ataupun teman-teman menggunakan strategi di Google kayak gitu, maka berlaku yang namanya kata kunci. Nah, hashtag ini di Instagram marketing adalah salah satunya ya, berfungsi sebagai kata kunci. Jadi kalau teman-teman mencari tema tertentu di pencarian Instagram ya, nah Instagram akan merekomendasikan postingan-postingan yang memang related dengan kata kunci yang teman-teman cari. Nah, di sanalah kesempatan teman-teman itu bisa muncul, atau postingan teman-teman itu bisa muncul saat ada orang yang mencari di pencarian si Instagram itu. Tentu saja salah satunya itu dengan hashtag. Karena di Instagram itu kan kalau kita nyari di pencarian ada beberapa sebetulnya, satu hashtag, yang kedua juga akun. Nah, salah satu yang berperan sebagai kata kunci di Instagram marketing adalah hashtag itu sendiri. Terus yang kedua, karena dia bersifat sebagai kata kunci, maka dia akan membantu orang itu mudah menemukan si postingan kita atau akun kita. Kenapa? Ya tadi, kalau ada yang nyari dengan kata kunci tertentu, maka si Instagram ini bisa merekomendasikan akun atau postingan kita muncul di dalam pencarian tersebut. Tentu saja ini dengan optimasi, tidak serta-merta teman-teman postingan yang menggunakan hashtag langsung bisa muncul. Terus berikutnya, karena dia juga bersifat sebagai kata kunci, maka dengan hashtag kita bisa menjangkau banyak orang. Kenapa? Karena memang si Instagram ini kecenderungannya akan merekomendasikan postingan-postingan dengan tema tertentu, dengan hashtag tertentu, kepada audiens yang memang memiliki atau mempunyai ketertarikan yang sama dengan kata kunci yang kita kejar. Sifatnya adalah merekomendasikan, jadi peluangnya ya postingan kita akan jauh lebih luas, akan bisa menjangkau lebih banyak orang tentu saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara mencari atau riset hashtag agar postingan kita itu bisa mendapatkan manfaat dari tiga manfaat tadi kayak gitu? Cara pertama yang bisa teman-teman gunakan adalah sebetulnya Instagram ini menyediakan fitur search ya, atau fitur jelajah. Nah, teman-teman bisa riset hashtag itu melalui fitur jelajah. Coba deh teman-teman ketikin kata kunci tertentu atau hashtag tertentu di fitur jelajah ini, misalnya tip bisnis kayak gitu, maka si Instagram ini akan memunculkan sebuah kelompok hashtag yang ya isinya akan banyak postingan tentu saja di sana. Nah, di bawahnya kalau teman-teman coba riset lewat jelajah di Instagram ini, maka Instagram juga akan merekomendasikan hashtag-hashtag yang masih terkait dengan hashtag yang teman-teman gunakan. Nah, hashtag-hashtag tersebut bisa teman-teman gunakan untuk mengoptimasi akun dari teman-teman. Atau teman-teman kalau mau pakai tool ketiga, biasanya saya pakai Dexgram. Nah, teman-teman bisa riset si hashtag ini, mana hashtag yang paling banyak digunakan di Instagram. Nah, teman-teman bisa pakai nih, bisa cari hashtag mana yang memang optimal atau banyak digunakan di Instagram. Nah, teman-teman cari hashtagnya, habis itu coba ya intinya dicari dulu deh hashtagnya, hashtag apa saja yang bisa digunakan. Nah, langkah kedua setelah kita riset hashtag apa saja yang bisa kita gunakan, yang memang related ya, yang memang sesuai dengan tema atau postingan dari akun kita kayak gitu, maka langkah kedua teman-teman bisa melakukan grouping hashtag. Maksudnya grouping hashtag ini bagaimana sih, Mas? Nah, di grouping hashtag ini kita memilah hashtag mana saja sih yang masuk kategori hashtag kecil, hashtag sedang, ataupun hashtag besar. Hashtag kecil itu kriterianya biasanya kalau saya mengelompokkan antara postingan, kalau teman-teman nyari di jelajah Instagram itu kan muncul sebetulnya hashtag tertentu, maka akan ada berapa postingan di sana. Saya memilah kalau hashtag kecil ini jumlah postingannya dari 10.000 sampai 100.000. Nah, kalau teman-teman dari beberapa hashtag yang tadi dicari, mana saja nih yang masuk kelompok kecil, yang jumlah postingannya di sana antara 10.000 sampai
100.000. Terus yang kedua dipilah yang hashtag mana yang masuk kategori sedang. Sedang ini jumlah postingannya di antara 100.000 sampai dengan 500.000. Terus hashtag besar, teman-teman bisa mengelompokkan hashtag-hashtag yang jumlah postingannya lebih dari 500.000. Buat apa sih? Nah, akan saya jelaskan berikutnya ya. Terus setelah di grouping, dikelompokkan, teman-teman juga ini harus dipastikan ya. Teman-teman harus memastikan bahwasanya dari hashtag yang kita riset tadi, yang kita grouping tadi, itu sesuai atau related dengan postingan kita. Jangan sampai kita memposting apa, hashtagnya apa kayak gitu, beda jauh. Nah, upayakan ini masih berkaitan, masih related, atau masih ya memang satu tema kayak gitu, agar memang strategi optimasinya bisa optimal. Kalau hashtagnya berbeda jauh dengan apa yang kita posting, ya kemungkinan ini besar ya Instagram akan merekomendasikan sebetulnya, cuma dia tidak akan optimal, ya tidak selaras lah kayak gitu. Jadi pastikan hashtag yang kita pakai itu sesuai dengan tema atau relevan dengan postingan yang sedang kita akan post di sana. Terus berikutnya soal mencari hashtag ini, teman-teman bisa mengkombinasi antara hashtag yang teman-teman riset tadi, yang telah teman-teman grouping tadi, dengan hashtag-hashtag yang memang teman-teman sengaja buat sendiri kayak gitu. Nah, kombinasikan antara mana yang di riset tadi, mana yang masuk hashtag kecil, besar, maupun sedang. Habis itu dikombinasikan dengan hashtag kita sendiri. Nah, kalau ada yang tanya, Mas, berapa sih jumlah hashtag yang bisa dipakai dalam sebuah postingan di Instagram? Nah, sebetulnya kalau di aturan Instagram sendiri, itu Instagram menyediakan dalam satu postingan ya, itu menyediakan sekitar 30 hashtag. Namun biasanya kalau kami sarankan untuk teman-teman di awal-awal kayak gini, ya jangan langsung 30, teman-teman bisa pakai, biasanya saran kami sih di angka 20. 20 itu dengan mengkombinasikan ya, mengkombinasikan antara tadi hashtag kecil, hashtag sedang, dan hashtag besar. Bagaimana komposisi dari kombinasi hashtag tersebut? Nah, kalau teman-teman menggunakan 20 hashtag, maka komposisinya 13 itu bisa teman-teman pakai hashtag yang kecil, terus 5 itu teman-teman bisa pakai hashtag yang masuk kategori sedang, dan sisanya atau 3 itu masuk dalam hashtag kategori besar. Kenapa harus dikombinasikan dan fungsinya buat apa sih? Fungsi dari mengkombinasikan hashtag dari tadi kecil, sedang, dan besar, yang pertama adalah pada hashtag kecil, postingan kita itu lebih mudah dilihat oleh banyak orang dan tentu saja mendapatkan banyak interaksi. Nah, harapannya dengan seperti itu, postingan kita itu bisa muncul di top post dari hashtag kecil ini. Terus yang kedua, jika postingan kita itu sudah masuk ke top post dari hashtag kecil, maka interaksi atau jangkauannya akan jauh lebih gede lagi. Nah, itu akan mendorong Instagram memasukkan postingan kita ke top post dari hashtag yang sedang. Nah, yang ketiga, saat postingan kita bisa muncul di top post dari hashtag sedang, maka postingan kita itu berpeluang juga dimunculkan oleh Instagram itu di top post dari hashtag yang besar. Nah, itulah kenapa kita harus mengkombinasikan antara hashtag kecil, sedang, dan besar. Peluangnya kayak gitu. Kalau mau lewat hashtag kecil itu peluangnya bisa mendapatkan banyak. Ya, intinya jangkauan di hashtag kecil. Habis itu kalau dia bisa menjadi top post di hashtag kecil, maka si Instagram juga akan mendorong jangkauannya lebih gede dan interaksinya lebih banyak. Peluangnya bisa muncul di top post dari hashtag yang sedang. Habis itu kalau postingan kita bisa muncul di top post dari si hashtag sedang ini, si Instagram juga akan mendorong muncul di top post dari hashtag yang besar. Nah, itulah manfaat dari kita mengkombinasikan antara hashtag kecil, sedang, maupun besar. Nah, kalau kita konsisten menggunakan strategi ini, maka lambat laun akun Instagram kita akan secara organik itu bertumbuh. Kalau semakin banyak orang yang bisa menemukan postingan kita melalui hashtag ini, melalui kata kunci ini ya, maka peluangnya adalah mereka kalau tertarik dengan postingan kita, pasti dia akan menindaklanjuti dengan cara melihat profil kita. Nah, kalau profil kita dianggap sama si audiens itu menarik, maka peluangnya adalah mereka bisa mengikuti akun kita atau follow akun kita. Nah, ketika itu dijalankan konsisten, maka lambat laun si akun Instagram kita bisa jadi lebih gede. Kuncinya di sini ya, selain kita menggunakan hashtag tadi, riset dan sebagainya, teman-teman juga konsisten
konsisten dalam membuat postingan atau konten di Instagram. Nah, saya akan membuat ulasannya lebih lanjut, jadi teman-teman pastikan sudah subscribe channel ini, karena akan ada banyak tips seputar Instagram marketing, baik itu organik maupun ad ya. Nah, pastikan teman-teman klik tombol subscribe-nya. Oke, teman-teman, itu tadi tips bagaimana mengoptimasi akun Instagram lewat hashtag. Semoga video ini bermanfaat. Terus, kalau teman-teman punya pertanyaan atau sekedar saran atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Muhammad Syafi'i. Bye-bye.